Dian Rifki dari Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2018. Saya di sini akan mencontohkan bagaimana cara melakukan servis ringan pada kendaraan. Nah, di sini saya menjalankan program KKN yang bertujuan untuk mungkin jika mas-mas atau bapak-bapak bisa lebih menghemat biaya dan mengurangi mobilitas ke bengkel untuk meminimalisir pencegahan virus corona. Yang pertama bisa dilakukan yaitu membersihkan filter udara, karena kalau untuk servis ringan poin-poin yang perlu diperhatikan hanya sedikit. Contohnya seperti pembersihan filter udara, pengecekan kelistrikan seperti kinerja lampu sen, klakson, lampu kepala, dan lain-lain. Terus pembersihan pada ruang bakar yang bisa dibersihkan menggunakan injektor cleaner. Selanjutnya pembersihan busi, pengecekan rem. Nah, itu poin-poin yang dilakukan saat servis ringan. Yang pertama yaitu mungkin bisa dimulai dari pembersihan filter udara. Nah, ini adalah tanda-tanda filter udara yang sudah kotor. Bisa dilihat sendiri di sini kotorannya. Ini kalau baru biasanya berwarna hijau, karena ini saking kotornya tertutup oleh debu jadi berwarna coklat. Nah, ini perlu kita bersihkan. Nah, selanjutnya setelah membersihkan filter udara yaitu membersihkan injektor dan ruang bakar. Nah, bisa digunakan injektor cleaner untuk membersihkan injektor dan ruang bakar. Prosedur penggunaannya dengan cara mesinnya dihidupkan. Nah, setelah mesinnya dihidupkan, kita gas sedikit saja. Gasnya dipantang saja, tidak perlu dibanyak-banyak. Nah, setelah kita melakukan pembersihan injektor dan ruang bakar tadi, selanjutnya urutannya yaitu harus membersihkan busi, karena businya nanti akan kotor karena terkena kerak yang menempel tadi dari sisa hasil yang dibersihkan dengan injektor tadi. Nah, pembersihan businya itu lebih baik itu kalau menggunakan alat, itu ada alatnya sendiri namanya spark plug cleaner. Nah, tapi jika nanti tidak ada bisa menggunakan amplas, tapi harus amplas yang halus, nomor 1000-an sampai 2000. Nah, kita bisa mengamplas di ujungnya, ujung putih isolator dan elektrodanya, tapi jangan terlalu keras, nanti malah bisa merusak busi. Nah, yang keempat, setelah dilakukan pembersihan busi tadi, penggantian oli. Nah, untuk mengganti olinya bisa dibuka baut tap. Kalau yang untuk motor Scoopy itu baut tap olinya itu. Nah, ini untuk baut tap olinya yang sebelah bawah kanan, baut ukuran 12 mili. Nah, sambil menunggu oli yang di tap tadi keluar semua, bisa dilakukan pengecekan pada sistem kelistrikan. Contohnya mungkin kita bisa cek dengan lampu tanda belok. Nah, kita cek semua apakah lampu tanda belok bekerja atau tidak. Nah, untuk lampu tanda belok kanan, ini kiri, lampu kepala, terus ini lampu jauh, klakson. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan pada sistem kelistrikan, sembari menunggu olinya bersih, dilakukan bisa sambil mengecek sistem rem. Nah, pengecekan sistem remnya bisa dengan dirasakan menggunakan tangan atau dilihat indikator ininya. Nah, jika ulirnya ini sudah terlalu panjang, artinya menandakan kampas rem sudah aus. Nah, untuk penyetelannya bisa dengan memutar baut nomor 14 ini. Untuk membuat jarak pengereman lebih pendek, bisa diputar searah jarum jam baut nomor 14 ini. Jika terlalu pendek, diputar berlawanan berlawanan searah jarum jam untuk menjauhkan jarak rem. Selanjutnya, poin yang dilakukan saat servis ringan,
setelah semua tadi seperti pengecekan kelistrikan rem selesai, selanjutnya mengisi oli. Jangan lupa baut tabnya dipasang dulu. Nah, setelah benar-benar terpasang kencang, sekarang dimasukkan olinya lewat baut pengisian ini. Nah, kalau letaknya untuk Scoopy di sini, di sebelah kanan dekat knalpot. Nah, untuk selanjutnya tadi kalau pengecekan rem belakang sudah selesai, sekarang pindah ke rem cakram atau rem depan. Nah, bedanya rem depan sama yang belakang, kalau yang belakang dia masih menggunakan mekanis, masih menggunakan sistem tarik ulur. Kalau rem cakram dia menggunakan hidrolik. Nah, untuk pengecekannya itu yang pertama kuantitas dan kualitas minyak rem. Nah, kuantitasnya bisa dilihat di indikator yang gambar yang bentuknya kaca ini. Nah, jika minyak remnya masih terlihat di kaca ini, berarti menandakan kuantitasnya masih cukup. Untuk kualitasnya bisa kita lihat dari warnanya. Juga kalau warnanya sudah terlalu kotor maupun sudah berasa ada gram-gramnya jika disentuh, nah itu sebaiknya perlu diganti. Terus selanjutnya pengecekan pada kampas rem. Nah, kampas rem di rem cakram ini ada di dalam kaliper. Untuk pengecekannya bisa dibuka kalipernya ini dengan dua baut ini. Setelah itu dilakukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, jika hasil pengukurannya lebih rendah dari spesifikasi, maka sebaiknya kampas rem perlu diganti. Selanjutnya pemeriksaan pada silinder rem. Nah, untuk pistonnya. Nah, piston yang di kaliper ini jika sudah ada yang rusak dari visualnya seperti patah atau baret atau yang lain-lain, sebaiknya perlu diganti. Nah, seperti itu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan tadi seperti tebal kampas dan yang lain-lain, lebih bagus jika disc brake-nya disemprot menggunakan brake cleaner. Nah, cara penggunaannya tinggal disemprotkan aja pada piringannya. Nah, setelah semua pengecekan tadi dilakukan, yang terakhir yaitu final checking. Final checking bisa sambil mengecek kekencangan baut dan mur setelah dibuka dan dipasang tadi, sambil melumasi. Contohnya seperti pijakan ini. Nah, kita bisa melumasinya dengan ini, ada minyaknya sendiri. Lalu nah, sekian video cara menservis ringan kendaraan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu untuk melakukan servis atau tune up pada kendaraan sebaiknya dilakukan dengan prosedur yang sudah ada. Seperti contoh misalkan untuk pembersihan injektor dan ruang bakar dibersihkan dulu baru membersihkan busi. Percuma kalau businya dulu dibersihkan baru di injektor cleaner, nanti itu businya bisa kotor dan perlu membersihkan lagi. Seperti itu. Pasti banyak kurangnya dalam pembuatan video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.